Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, taufik beserta hidayahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selaku hambanya senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mendatangkan nikmat-nikmat selanjutnya kepada kita. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kemudian kita selaku umatnya yang terus mengikuti jejak langkah beliau, mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Muhammad SAW. Teman-teman, di podcast kali ini, di podcast Hafiz Bercerita, telah hadir teman kita, ya. Baik, mari kita panggil tamu undangan kita di podcast Hafiz Bercerita kepada Ananda Diki Rizky untuk hadir di podcast kita. Baik, Ananda Diki, selamat datang ya di podcast Hafiz Bercerita. Mungkin pemirsa ingin lebih mengenal ya sosok seorang Diki. Silakan untuk memperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Rizky. Lahir di Majalengka tanggal 2 Januari 2005. Saya putra ketiga dari pasangan Bapak Solihin dan Ibu Isah. Ibu Isah, Ya, Masya Allah. Berarti antum sekarang di usia sama tadi ya? Di usia? Sekarang saya usianya 17 tahun. 17 tahun? Ya. 17 tahun, di tahun berarti 2000, lahirnya tadi 2005. 2005. Masya Allah, di usia yang ke 17 tahun, alhamdulillah antum ya dianugerahi ya. Ya, alhamdulillah. Dianugerahi nikmat yang begitu besar ya, yaitu menjadi seorang penghafal Al-Quran. Baik, Diki, sebelum kita lanjut ke perbincangan selanjutnya ya, ketika ini Diki ketika SD ya, pasti ada keinginan untuk ketika lulus SD melanjutkan ke sekolah gitu ya, misalkan apakah di situ SMP atau pesantren. Itu niat Diki dulu pengen melanjutkan kemana? Sebenarnya dulu pas saya waktu kelas 6 SD, Ya, saya masih belum mengenal yang namanya pesantren. belum kenal loh Belum. ya. Masya Allah. Tapi orang tua saya mengarahkan saya untuk masuk ke pesantren. Ya, Namun saya pikir pesantren itu semuanya segala sendiri, ya, ya. dimulai makan, terus mencuci pakaian lah. Terus saya mikir nanti kalau saya masuk pesantren, saya gak punya teman. Ya, Nanti saya ngobrol sama siapa, curhat sama siapa. ya. Tapi pas pertama saya masuk ke sini, ternyata gak sesuai pemikiran saya pas waktu SD. Yo, gitu ya. Ternyata di sini banyak teman yang baik, Ya. yang bisa saya ajak ngobrol lah, cerita, sharing-sharing tentang apa ya gitu. Baik. Nah, baik, tahu pesantren Al-Hikmah itu dari siapa? Itu tuh saya tahu pesantren Al-Hikmah itu dari ayah saya. Ayah ya, dari ayah. Ya. Ayah ngomongnya gimana ngomongnya? Kata bapak saya gini, Diki, nanti setelah lulus SD, Ya. kamu lanjutinnya di pesantren aja ya. Ya. Waktu itu saya masih nggak mau tuh. Nggak mau ya? Nggak Pak, mau di negeri aja gitu. Iya, iya, iya. Ada teman juga di negeri tuh, biar bareng-bareng. Tapi kata bapak saya, lebih baik masuk negeri ini pesantren katanya, biar akhlaknya terjaga. Ya. Terus bapak juga ingin kamu tuh menghafal Al-Quran, bisa Ya. jadi hafiz Quran gitu. Ya. Jadi pertama mungkin keinginan Diki dulu nggak pengen pesantren ya, Iya. gara-gara mungkin dari pikiran Diki sendiri ya. Ya. Pikiran Diki katanya pesantren itu
wah nanti serba sendirian gitu ya, serba nanti nggak ada temen gitu kan, pokoknya serba sendirian. Itulah pikiran dari Diki ya. Ternyata setelah masuk pesantren gimana yang Diki pikirkan, Diki bayangkan tentang pesantren itu ternyata? Jadi gini, pas saya awal-awal masuk pesantren tuh, apalagi saya tuh nggak tahu bahwa pesantren yang saya masukin itu pesantren tahfiz Quran. Ya, berarti belum tahu kalau pesantren tahfiz. Karena keluarga saya, bapak saya juga mondok. Iya. Tapi mondoknya tuh kayak cuma sekedar belajar kitab kayak gitu saya. Dan ini pertama kalinya di desa saya juga nggak ada satu orang pun yang pernah masuk pesantren tahfiz Quran. Jadi di desa? Ya, ini pertama kalinya kan saya berasal dari desa. Iya. Jadi, satu pun nggak ada pesantren? Nggak ada. Masya Allah, berarti antum ini benar-benar orang pilihan berarti ya. Masya Allah. Itu ketika tahu pesantren langsung, wah pesantren itu nggak seperti yang saya bayangkan gitu kan. Katanya pesantren ya begini gitu ya, pesantren nanti saya sendirian, ternyata enggak ya. Jadi nah menarik nih Diki, jadi saya tertarik sama antum ya, kok bisa hafal 30 juz, mana ceritanya? Nah, ini perjalanan saya untuk menghafal 30 juz tuh. Pertama kan saya nggak tahu ini pesantren tahfiz. Gini. Nanti kan tadi kan antum bilang saya pertama nggak pesantren gitu kan, nggak pesantren. Tapi kok bisa di dalam pesantren atau menghafal gitu? Motivasi kapan itu timbulnya? Kok bisa gitu? Pertama saya juga pas pertama masuk sini itu bisa dibilang ngaji saya tuh masih belum lancar. Belum lancar ya? Jadi saya di sini tuh tahsin dulu selama sekitar 1 tahunan lah. 1 tahunan? Ya, saya termasuk yang paling lambat di angkatan saya itu untuk menghafal Quran. Masya Allah, 1 tahun tahsin ya? Jadi teman-teman saya telah menghafal, saya masih belum selesai dalam tahsin itu. Ya. Baik teman-teman, kita ingin menyampaikan bahwa tahsin itu adalah membaguskan bacaan ya, mulai dari kaidah tajwidnya, makharijul hurufnya. Itu antum sampai 1 tahun ya? Iya. Masya Allah. Kemudian sok lanjutkan apa lagi tadi? Kemudian pas di kelas 8 saya alhamdulillah udah selesai tahsin dan mulai menghafal. Nah, di pertama saya kali menghafal itu kan saya dari SD emang belum pernah menghafal ya? Walaupun juz 30 belum pernah. Juz 30. Cuma paling ada beberapa surat aja seperti surat-surat pendek yang udah misalkan Al-Ikhlas gitu ya. Terus saya coba pertama tuh dari ayat demi ayat. Terus halaman demi halaman. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu saya bisa istiqomah sehari 1 halaman gitu. Itu dari kelas pertama masuk pesantren itu? Iya. Kan pertama kan ada 1 tahun buat tahsin tadi ya, untuk pembenaran kaidah tajwidnya, kemudian makharijul huruf dan lain sebagainya di tahsin itu 1 tahun ya. Setelah itu antum baru mulai menghafal gitu ya. Baik, apa motivasinya kok antum begitu luar biasa ya bisa sampai ke 30 juz? Ya, motivasi saya ada beberapa motivasi saya sebenarnya. Yang pertama jelas setelah saya banyak mendengar di pesantren, kajian-kajian di pesantren bahwa seorang penghafal Al-Quran itu bisa membawakan syafaat bagi keluarganya untuk menuju surganya Allah. Dan saya pikir orang tua saya kerja keras demi saya. Terus saya pikir saya tuh tidak akan bisa membalas jasa mereka semua. Walaupun dengan uang, dengan apalah di dunia ini. Jadi mungkin ini satu-satunya jalan saya buat membalas budi mereka dengan menghafal Al-Quran dan bisa insya Allah membawa mereka ke surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Tentu ya ayah bunda, abi umi, kita bahagia sekali ya ketika mempunyai seorang anak yang memikirkan ya orang tuanya, bahkan walaupun tadi tidak bisa memberikan harta kekayaan, tapi dari seorang anak bisa memberikan jauh yang lebih mulia daripada itu, yaitu hafal Quran ya, yang mana orang hafal Quran itu dijanjikan surga ya, dan antum bisa memberikan mahkota kemuliaan untuk ayah bundanya ya, mahkota kemuliaan, jubah kemuliaan. Baik, nah ketika antum menghafal Quran tuh Diki ya, tentu banyak sekali rintangan ya, tantangan gitu kan. Itu bagaimana cara Diki untuk menghadapi itu semua? Ya, terkadang dalam menghafal Al-Quran seringkali ada rasa yang namanya rasa malas lah, terus down. Karena di sini juga
tidak hanya menghafal Al-Quran tapi juga sekolah formalnya ada. Jadi pikiran saya terbagi menjadi dua, ke sekolah formal sama ke tahfiz. Nah di situ terkadang saya tuh setelah sangat down banget gitu, saya niatin malam-malam bangun pagi lah sekitar jam 2 jam 3 untuk sholat tahajud. Terus di sholat itu saya berdoa lah, menangis kepada Tuhan untuk meminta pertolongan dalam menyelesaikan masalah saya. Masya Allah. Dan insya Allah dalam hal terpuruk saya di sini pun teman-teman saya, ustadz-ustazah di sini ikut membantu saya, motivasi saya untuk bangkit kembali dan menghafal Al-Quran. Masya Allah, itu ya. Jadi motivasinya, subhanallah, antum bisa bangun malam itu nggak semua orang ya, para pemirsa, Abi Umi, Ayah Bunda, nggak semua orang bisa untuk bangun malam. Ternyata seorang Diki Rizky ketika menghadapi semacam rintangan, tantangan, down dalam menghafal Al-Quran ya, kemudian malas dalam hafal Al-Quran, antum bangun malam tuh ya, bahkan meneteskan air matanya untuk meminta pertolongan pada Allah untuk dipulihkan ya motivasinya, semangatnya menghafal Al-Quran. Baik, dari orang tua sendiri Diki, siapa yang paling mendukung? Tentu kedua orang tua mendukung ya. Jadi semua hal yang saya dapatkan hari ini ya pasti tidak terlepas dari yang namanya dukungan orang tua. Doa mereka selalu menyertai saya dalam proses saya menghafal dari awal sampai sekarang ini. Jadi mereka tuh kalau saya ibaratkan, mereka tuh bagaikan lentera bagi saya. Jadi setiap saya dalam keadaan gelap, masalah, doa orang tua saya, dukungan mereka selalu menyertai saya dan menerangi jalan saya untuk bangkit kembali. Masya Allah. Jadi, luar biasa sekali ya. Orang tua bagaikan lentera ya, di saat kita dalam kegelapan gitu kan, malas-malasan, kita teringat sosok orang tua ya yang mungkin telah bersusah payah ya membesarkan kita ya, mulai dari kita lahir hingga ya seperti sekarang ini ya. Baik, kemudian Diki ya di dalam kehidupan itu kan kita tentu pengen yang terbaik gitu kan. Kira-kira setelah kan sekarang alhamdulillah ya antum dianugerahi nikmat yang besar ya, bisa hafal Quran ya, mulai dari prosesnya yang nggak gampang gitu ya menghafal Quran, sekarang bisa selesai 30 juz. Kemudian prestasi apa lagi itu yang pengen Diki gapai untuk kedepannya, tentu untuk membahagiakan ke orang tua? Kebetulan sekarang saya juga duduk di kelas 11 Madrasah Aliyah. Sebentar lagi saya mungkin akan menuju ke tingkat yang lebih tinggi ya, universitas seperti itu. Dan saya berkeinginan untuk melanjutkan kuliah saya di Madinah atau Mekah lah. Karena saya di sini pertama masuk ke Al-Hikmah, saya termotivasi dengan salah satu ustadz di sini, yang dia mana bercerita bagi penghafal Al-Quran tuh semuanya akan dimudahkan. Katanya, contohnya seperti ustadz, kuliah ke luar negeri itu jalurnya jalur tahfiz, jadi semuanya gratis, tidak ada biaya apapun. Jadi enak, malah kita di sana kuliah pun dapat uang jajan yang besar, yang lumayan kita bisa tabung dan bisa kirimkan ke orang tua gitu. Jadi mudah-mudahan ya Diki ya, mudah-mudahan apa yang antum cita-citakan, apa yang antum impikan tadi, antum alhamdulillah ya, tadi nikmat luar biasa, antum harus pegang betul-betul Al-Quran itu. Tadi kan antum udah disampaikan ya sama Ustadz bahwa siapapun penghafal Al-Quran, siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, walaupun nggak hafal ya, orang yang rutin membaca Al-Quran pun Allah akan berikan kemudahan-kemudahan, dan kemudahan itu mudah-mudahan dapat sama antumnya ke depannya nanti. Yang penting antum tetap semangat, kemudian gapai cita-citanya. Oke, terakhir Diki ya, apa pesan Diki untuk teman-teman seusia Diki yang sekarang sedang atau proses menghafal Quran? Jadi buat teman-teman sahabat-sahabat Al-Hikmah yang sekarang sedang atau akan menghafal Al-Quran, tidak ada kata sulit untuk sesuatu hal jika kita mempunyai azam atau tekad yang kuat. Teruslah berjuang
semangat. Ya. Kemudian niatkan, dan apabila kalau saya sendiri, saya tuliskan target-target saya itu dalam buku diari saya. Iya. Kemudian ketika saya didatangi rasa malas, saya buka lagi lembaran-lembaran yang saya sudah tulis dan ingat bahwa hidup ini ada tujuan yang harus kita capai dan kita harus bersungguh-sungguh untuk mencapai yang kita inginkan itu. Baik, Masya Allah. Jadi teman-teman, ini menarik ya teman-teman ya. Seorang Diki itu menuliskan semua cita-citanya di satu lembar kertas ya. Ternyata cita-cita itu yang kita tuliskan itu dapat menjadi motivasi juga ya ketika kita dalam keadaan down gitu ya, malas-malasan. Baik teman-teman, alhamdulillah ya dari perbincangan kita di podcast Hafiz Bercerita ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari perbincangan ini Diki ya. Mudah-mudahan apa yang Diki share di podcast Hafiz Bercerita ini bisa menginspirasi orang banyak ya tentunya, terutama yang ketika ada teman-teman kita ingin menghafal atau sedang menghafal, jangan pernah bosen gitu ya. Minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dan terutama doa orang tua ya. Mudah-mudahan kita yakin pasti kita akan menjadi orang-orang yang ahli Quran dan sukses di masa yang akan datang. Baik teman-teman, kita cukupkan ya Diki ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan sukses terus ya. Cepat semangat. Jangan lupa doakan kita semuanya, terutama orang tua, minta doa orang tuanya untuk kita menjadi orang-orang yang sukses di depannya, tentu dunia akhirat. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Tauhid Quran terpadu al hikmah membangun